Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Lili Farido dengan nomor NIM 2020610113, Anggi Adelia Anggraini dengan nomor NIM 2020610114, dan Siti Nahur Muhaddasah dengan nomor NIM 2020610115. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang jenis dan produk reksadana syariah. Cakupan yang akan kami bahas yaitu ada pengertian nilai aktiva bersih atau NAP reksadana, ada model reksadana dalam bentuk KIK, ada bentuk, sifat, dan jenis-jenis reksadana syariah, ada teori Treoners, Sharp, dan Jens model. Materi yang pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian nilai aktiva bersih reksadana. NAP atau nilai aktiva bersih adalah nilai yang menggambarkan total kekayaan bersih reksadana setiap harinya, karena transaksi penjualan dan pembelian reksadana dilakukan dalam suatu unit atau rupiah yang dikonversikan dalam suatu unit. NAP dalam investasi reksadana sendiri selalu berubah setiap harinya, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti transaksi pembelian dan penjualan reksadana, harga pasar, hingga perubahan dana kelolaan. Total aktiva bersih berasal dari obligasi, surat berharga pasar uang, serta deposito, ditambah dividen saham dan kupon obligasi yang kemudian dikurangi dengan biaya operasional reksadana seperti biaya MI, biaya bank kustodian, dan lainnya. Manfaat dari nilai aktiva bersih. Nilai aktiva bersih atau NAP pada dasarnya adalah untuk menghitung suatuan harga unit investasi dalam reksadana. Hal ini juga dapat disebut NAP atau UP. Nilai NAP atau UP berubah setiap harinya karena didasarkan pada penghitungan NPW, nilai pasar wajar yang berlaku. Faktor lain yang mempengaruhi perubahan NAP adalah perubahan dana yang dikelola oleh MI atau Asset Under Management. Mengalami peningkatan nilai fungsi dari NAP adalah membantu kelancaran proses investasi. Dengan mengetahui NAP, investor dapat menghitung dan memperkirakan berapa jumlah unit yang mampu dibeli. Model reksadana dalam bentuk KIK. A. Pengertian kontrak investasi kolektif. B. Bentuk kontrak investasi kolektif. C. Penyertaan model kontrak investasi kolektif. Berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Anggi. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu bentuk, sifat, dan jenis-jenis reksadana syariah. Yang pertama, bentuk reksadana syariah dibagi menjadi dua, yaitu reksadana berbentuk perseroan dan reksadana berbentuk kontrak investasi. Untuk yang pertama, reksadana berbentuk perseroan atau corporate type. Dalam bentuk reksadana ini, perusahaan penerbit reksadana menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari hasil penjualan tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal maupun pasar uang. Reksadana dalam bentuk perseroan dibedakan lagi berdasarkan sifatnya menjadi reksadana perseroan yang tertutup dan reksadana perseroan terbuka yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas atau PT. Yang kedua, pengelolaan reksadana berdasarkan pada kontrak antar direksi. Yang ketiga, perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk. Yang keempat, penyimpanan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian. Untuk yang kedua, reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau kontraktual type. Reksadana bentuk ini merupakan kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan, di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
Bentuk inilah yang kemudian lebih populer dan jumlahnya semakin bertambah dibandingkan dengan reksadana yang berbentuk perseroan. Bentuk ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuk hukumnya adalah kontrak investasi kolektif. Yang kedua, pengelolaan reksadana dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak. Yang ketiga, penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh bank kustodian. Selanjutnya, sifat-sifat reksadana syariah. Yang pertama, reksadana bersifat tertutup atau closed end fund. Reksadana tertutup adalah reksadana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Dengan kata lain, pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada manajer investasi. Apabila pemilik saham hendak menjual sahamnya, hal ini harus dilaksanakan melalui bursa efek tempat saham reksadana tersebut dicatatkan. Untuk yang kedua, reksadana bersifat terbuka atau open end fund. Reksadana terbuka adalah reksadana yang menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai sejumlah modal yang sudah dikeluarkan. Pemegang saham atau unit reksadana yang bersifat terbuka ini dapat menjual kembali saham atau unit penyertaannya setiap saat apabila diinginkan. Manajer investasi reksadana melalui bank kustodian wajib membelinya sesuai dengan NAB per saham atau unit pada saat tersebut. Menurut peraturan pembayaran atas penjualan kembali harus dilakukan sesegera mungkin dan tidak boleh lebih lama dari 7 hari bursa efek sejak diminta penjualan kembali oleh investor pemegang saham per unit. Saya Siti Nurmudesa akan meneruskan materi selanjutnya. Jenis-jenis reksadana syariah. Yang pertama, reksadana pasar uang atau RDPU syariah merupakan reksadana yang paling cocok untuk pemula. Dalam RDPT syariah, uang akan dialokasikan pada produk perbankan seperti deposito syariah, sertifikat BI, dan sukuk di bawah 1 tahun. Risiko yang rendah dan keuntungan yang lebih tinggi dari bank menjadi keunggulan utama reksadana ini. Meskipun RDPU adalah reksadana yang paling aman, tetapi retur yang didapat tidak sebesar reksadana lainnya. Oleh sebab itu, RDPU syariah lebih dianjurkan untuk tujuan keuangan yang sangat mementingkan keamanan. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap syariah. RDPT syariah memberi keuntungan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan RDPU syariah. Reksadana ini pun masih tergolong aman, sehingga cocok untuk diinvestasi jangka pendek dan menengah di bawah 5 tahun. Pada RDPT syariah, 80% investasi disalurkan pada efek syariah seperti obligasi syariah, sukuk negara, atau sukuk dengan peningkat minimal BBB dan setara dengan penawaran di bursa efek. Sisa 20% lainnya ditempatkan pada instrumen pasar uang syariah seperti deposito. Yang ketiga, reksadana saham syariah. Seperti namanya, reksadana ini mengalokasikan 80-90% investasi ke instrumen saham syariah, sedangkan sisanya dimasukkan ke instrumen pasar uang syariah. Penentuan saham yang dipilih mengacu pada daftar efek syariah yang ditetapkan oleh OJK. Dibandingkan reksadana lainnya, reksadana saham syariah memberi retur yang paling tinggi. Rata-rata keuntungan yang bisa diraih mencapai 10-20% per tahunnya. Namun, seperti investasi saham, reksadana saham juga tergolong investasi berisiko tinggi. Oleh karena itu, RDS syariah dianjurkan untuk investasi jangka panjang di atas 10 tahun. Beberapa tujuan keuangan yang bisa dicapai dengan investasi ini diantaranya dana pendidikan, dana pensiun, membeli hunian, dan kebutuhan lain yang menuntut tingkat kenaikan di atas inflasi. Yang keempat, reksadana campuran syariah. Jenis reksadana terakhir ini merupakan gabungan dari ketiga reksadana di atas. Komposisi investasi ini terbagi ke dalam saham, deposito, dan obligasi.
Untuk porsi pembagiannya berbeda-beda tergantung manajer investasi. Untuk risiko dan keuntungannya, RDC Syariah ini berada di tengah-tengah reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap. Investor yang memiliki profil risiko moderat dan ingin berinvestasi di atas 5 tahun dapat meraih reksadana ini. Berikutnya, analisis kinerja menurut teori Taylor, Shapers, dan Jensen. Yang pertama, analisis kinerja Taylor. Pengukuran dengan metode Taylor didasarkan atas risk premium seperti halnya yang dilakukan SHAP. Namun, dalam metode Taylor digunakan pembagi beta yang merupakan risiko berfluktuasi relatif terhadap risiko pasar. Beta dalam konsep capital asset printing model merupakan risiko sistematik. Metode Taylor dihitung dengan menggunakan rumus kinerja RD dikurangi kinerja RF dibagi beta. Yang kedua, analisis kinerja Sharpe. Pengukuran dengan metode Sharpe didasarkan atas apa yang disebut premium atas risiko atau risk premium. Risk premium adalah selisih antara rata-rata kinerja yang dihasilkan oleh reksadana dengan rata-rata kinerja investasi yang bebas risiko. Metode Shapers dihitung dengan menggunakan kinerja RD dikurangi kinerja RF dibagi standar divisi reksadana untuk subperiode tertentu. Yang ketiga, analisis kinerja Jensen. Sama halnya dengan metode Taylor, Jensen menggunakan faktor beta dalam pengukuran kinerja investasi suatu portofolio yang didasarkan atas pengembangan kapital aset printing model. Pengukuran dengan metode Jensen meningkatkan kinerja manajer investasi berdasarkan atas seberapa besar manajer investasi tersebut mampu memberikan kinerja di atas kinerja pasar sesuai risiko yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai positif alfa, semakin baik kinerjanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.